Halo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Januari 2025 nanti. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung aja kita mulai ya. Ini situasinya kamu dengan si dia. Oke, ada di situ Seven of Swords, Three of Wands, Ten of Swords. Berikut ada kartu dari The Magician, tapi posisinya reversal. Kemudian di situ ada energi dari Death. Berikut ada energi dari Page of Wands. Berikut hadir energi dari The Moon. Dan berikutnya ada energi dari Eight of Cup. Jadi kalau melihat begini ya, kamu nanti akan dengan terang-terangan nunjukin, setidaknya ya, nunjukin untuk sementara ini tuh kamu mau seperti seperti apa ini relationship yang bakalan mau kamu jalanin dengan si dianya gitu ya. Jadi kalau mau lihat gini ya, kamu kayaknya memasuki fase baru nih gitu ya. Fase baru dalam artian ada perubahan gitu ya, ada perubahan dari caranya kamu ngelihat hubungan kalian, sehingga terjadilah di situ tuh perubahan dalam sikap lakunya kamu gitu ya. Nampaknya Mari, tadinya kamu yang seperti orang ini ya, pernah punya keinginan untuk ngeseriusin relationship dengan dia. Jadi kayak ketika kalian kemarin hari kondisinya masih PDKT, kamu di situ tuh berkenan. Hubungan ini tuh naik gitu ya, jadi ke level yang pacaran katakan gitu. Nah dari pacaran, kamu nampaknya sempet seperti yang sudah nge-planning gitu ya, nge-planning untuk jadikan relationship ini tuh ke jenjang berikutnya lagi, yaitu ke pernikahan gitu ya, untuk beberapa di antara kalian. Atau yang kayak sempet kamunya itu tuh sudah menikah dengan si seseorang ini, namun dalam pernikahan itu gitu ya, yang tadinya kamu berusaha untuk menjadikan pernikahan ini pernikahan yang kali terakhir bagi kamu gitu ya, kamu yang seperti sempat mengikrarkan dirinya kamu kepada dia bahwa kamu akan mendampingi dia dalam suka ataupun dukanya dia gitu ya. Kamu kok kayak sudah menutup dirinya kamu dari kesempatan-kesempatan untuk berjumpa bersama, membangun hubungan asmara dengan orang lain gitu ya. Nah, tetapi ya jangan-jangan dalam perjalanan relationship ini kamu kayak baru menyadari gitu loh ya. Kamu menyadari bahwa kok kayaknya hubungan ini tuh agak keliru untuk kamu pilih sebagai hubungan yang akan kamu dedikasikan dirimu sampai selama-lamanya gitu ya. Jadi ada yang menyesal di sini menikah, ada yang menyesal di sini itu pacaran. Nah, kayak gitu ya. Kok kayak tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan prediksi-prediksinya kamu perjalanan relationship ini gitu ya. Beberapa nampaknya udah sempet itu tuh kayak bersabar gitu ya, bersabar mengikuti alur relationship ini gitu ya untuk beberapa saat gitu. Bahkan mungkin kamu juga udah sempet mencoba melampaui problem-problem dalam hubungan kalian gitu ya. Kamu bukannya orang yang tidak tangguh dalam relationship ini ketika menghadapi duka gitu ya, bukan hanya sukanya saja yang kamu sudah hadapi, tetapi juga kalau sudah, karena Marilah di sini tuh ada beberapa relationshipnya sudah lama gitu ya. Jadi dalam panjangnya durasi bersamanya kamu dengan seseorang ini, ya udah banyak lah di situ tuh pengorbanan yang cukup besar gitu ya, yang udah kamu lakuin gitu. Tapi ya tadi gitu ya, bahwa kok kayaknya pengorbanan yang kamu lakukan bisa-bisa aja itu tuh ketika kamu hitung-hitung, lebih banyak pengorbanannya gitu ya.
di sana lebih banyak pengorbanannya kok, kayak lebih sedikit di situ tuh. Jangan dibilang keuntungan ya, soalnya di sini tadinya tuh bukan mode transaksi gitu kan relationshipnya kamu, orang tadi kamunya sempat meredak di situ tuh tulus gitu loh, tapi yang apa ya bahasa cocoknya ya, feedback kali ya, feedback aja lah dibilang gitu ya, feedback baliknya hasil dari apa yang sudah kamu korbankan ini tuh kok kayak tidak memuaskan dirimu gitu ya. Nah, yang mungkin hubungannya masih baru-baru di situ ya, kamu coba membuka diri ke seseorang ini, tapi makin kamu kenal dia, makin kamu ketahui tentang karakter dirinya, terus mungkin ketika kamu memperkira-kirakan gitu ya, kira-kiranya ini tuh hubungan yang pengalaman-pengalaman yang bisa kamu dapatkan dalam hubungan ini tuh seperti apa dengan si dia gitu ya. Nah, dan akhirnya situ tuh kamu kayak yang kok kayaknya cuman hanya sampai di sini aja nih ya level-levelnya, happy-happynya sampai sini, tantangannya malah sampai situ gitu-gitu ya. Nah, jadi di sana lah pada akhirnya kamu kayak merevisi kembali keputusannya kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi di situ tuh mungkin kamu bukan yang kayak cerita karena hanya dorongan secara emosional aja gitu ya, tetapi ya dari mental juga di situ tuh ada penilaian rasionya kamu gitu ya, bahwa kok kayak ndak oke juga di situ ya, ndak worth it juga jika kamu lebih lama lagi menghabiskan waktunya kamu, menghabiskan energinya kamu, melewatkan atau juga kayak melewatkan kesempatan-kesempatan berjumpa dengan yang lebih serasi gitu ya. Nah, jadi akhirnya di situ tuh kamu yang ini terjadi perubahan di sana. Gitu ya. Yang tadinya mau setia sama dia, saat ini tuh mari lihat kamu udah mulai kayak setidaknya gagasan ya, walaupun kamu mungkin beberapa belum ketemu sama seseorang yang nyantol ya, yang bisa kena ke hatinya kamu, yang dapet kliknya dengan kamu gitu. Tapi setidaknya di situ tuh sudah ada ide barunya kamu, udah ada kayak gagasan barunya kamu gitu ya, bahwa udah deh aku buka diri aja lah gitu ya. Kamu mau buka diri pada model jenis kebahagiaan baru gitu ya. Kamu di situ tuh udah ada kayak kayak mau, kalau untuk kalian cowok ya itu tuh bisa aja yang kayak kamu udah mulai mau meneropong gitu ya, mau kamu udah mulai kayak mau ngeliat-liat gitu, kira-kira cewek mana lagi nih ya yang akan kamu deketin gitu loh ya. Jadi ternyata tidak peduli sudah berapa lama kamu dengan si seseorang ini, apakah masih seumur jagung atau sudah lama, udah panjang bertahun-tahun gitu ya, tapi ya untuk saat di rentang 1 hingga 7 Januari 2025 nanti, mari nampak di sini tuh kamu kayak udah deh nggak usah yang terlalu gimana-gimana banget bersama dengan si seseorang ini gitu ya. Karena ya mungkin kamu di situ tuh memang kalau kamu bilang kamu tidak nyaman dengan relationship ini, mari rasa itu tuh bukan hanya sebatas kayak manja-manja lebaynya kamu gitu ya, bukan sebab karena kamunya itu tuh mudah putus asa gitu ya, kamunya kok kayak masih cerita nanggung dalam berupaya gitu ya. Tapi kalau dari energi si pasangannya kamu, mari lihat memang ada ya pola berulang dari sikapnya si pasangan kamu, dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang diciptakan oleh pasangannya kamu. Itu tuh memang kayak berkemungkinan ngelukain kamu gitu ya, berkemungkinan untuk bikin kamu capek, bikin kamu repot, bikin kamu lelah gitu ya, bikin kamu tidak tertutup juga, bikin kamu jadi kayak merugi gitu loh ya, kamu ngerugi di situ. Jadi ibaratnya kayak kamu udah membayar mahal tetapi mendapatkan kualitas barang yang murahan. Nah, gitu ya analoginya. Bagaimana energi kamu dalam relationship dengan si seseorang ini gitu ya.
Jadi walaupun kamu udah pernah bilang ya, nyampein ke si pasangannya kamu tentang kondisi keadaannya kamu, sebab karena sikapnya dia yang begini, sikapnya dia yang begitu gitu ya. Walaupun kamu udah kayak coba untuk belak-belakan gitu ya, kamu kayak coba untuk ekspresif kepada dia gitu ya, berharap dengan caranya kamu menyampaikan itu atau dengan cara kamu mengekspresikan kondisi dan keadaannya kamu sebab tindakannya dia, mungkin kamu berharap yang kayak biar dianya ngerti gitu ya, biar apa yang bikin kamu cerewet sama dia nggak ulangin, apa yang bikin kamu menangis gitu ya, dia tidak lakukan lagi gitu ya. Nah, tetapi ya nampaknya jenis komunikasinya kamu itu atau caranya kamu menampilkan dirimu atas dampak yang dia lakukan ke kamu, nampaknya itu tuh kayak tetap bikin seseorang ini tuh tidak bergeming gitu loh. Ya, jadi misalnya gini, kamu pencemburu misal, ini contoh aja ya. Kamu pencemburu sebab dia itu tuh berani untuk flirting di depan kamu ke cowok lain, ke cewek lain. Terus kamu nyampein sama dia, kan hatimu nggak enak gitu kan, hatimu sedih, kamu marahkah, kamu apa ya, tersinggung gitu ya. Kamu udah nyampein sama dia, "Beb, kamu ngapain sih kayak gitu, ngegodain cewek aja, ngegodain cowok aja. Aku loh cemburu," misalnya ya, kamu udah nyampein kayak gitu. Tapi dia bisa aja kayak gaslighting sama kamu. Dia yang, "Ayo apaan sih lebay banget kok kamu yang gitu aja kamu udah cemburu. Aku kan nggak ngapa-ngapain sama dia." Atau ya gimana gitu ya, pokoknya dia gaslighting sama kamu seolah-olah kecemburuannya kamu itu tuh tidak berdasar gitu ya kan. Nah, jadi kayak dia tetep aja ngelakuin sikap yang seperti itu gitu ya. Ya akhirnya kamu di situ tuh ya capek ya bolak-balik untuk menahan dirimu karena kamu terbakar api cemburu tadi, atau karena kamu kebakar uh, apa ya, pemikiran yang kok orang ini seperti tidak respect sama aku gitu kan, di situ. Jadi kayak pola itu tuh malah makin kamu sampein ke dia untuk beberapa ya, malah kayak terjadi pengulangan demi pengulangan yang seolah-olah di sana dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja untuk dia lakukan gitu. Atau misalnya yang kamu kayak yang curhat gitu ya, kamu yang bilang sama dia, "Beb, aku tuh seneng loh kalau kita menghabiskan waktu lebih banyak lagi gitu ya. Bahwa ya kamu itu tuh menyempatkan diri kamu untuk uh, nelfon aku minimal 1 jam 1 hari gitu ya, atau yang kayak bertemu dengan aku minimal 1 kali 1 minggu gitu ya." Nah, tetapi di situ tuh bisa aja kamu tidak melihat ada effortnya dia untuk 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 mempertimbangkannya. Kamu nggak ngelihat dia punya pertimbangan pada kebutuhannya kamu, atau ya kamu memang tidak melihat effortnya dia terhadap hubungan kalian berdua ini, agar membuat kamu itu tuh bisa ngerasa terpenuhi gitu ya, terpenuhi kebutuhan kamu sebagai pacarnya kah, suaminya kah, atau istrinya kah. Nah, seperti itu ya Leo. Jadi ya Leo di situ tuh kamu kayak yang ya, kamu yang dengan tegas akhirnya ini ya, kalau mari lihat ya, dengan tegas di situ tuh kamu yang udah deh, aku nggak mau lagi ngalamin yang keadaan yang seperti ini terus menerus dalam hubungan percintaan. Aku nggak mau lah. Nah, kamunya kayak gitu, tidak peduli kamu sampai sedalam apa sudah mencintai seseorang ini, tetapi jika rasa cintanya kamu itu pada akhirnya membuat kamu tidak tenang, membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu terluka gitu ya, kamu dengan akal sehatnya kamu bisa memutuskan untuk mengambil langkah, meninggalkankah namanya, atau pada akhirnya kamu kayak sebatas menjauh saja dari dia gitu ya. Nah, tetapi ya semua apapun yang kamu lakukan gitu ya, menjauhkah atau meninggalkan dia kah,
itu tak lain tak bukan itu dalam rangka penyelamatan dirimu kepada kamunya sendiri gitu ya, dari untuk mengulangi ya, merasakan perasaan yang tidak enak yang sama untuk terus menerus. Nah seperti itu ya. Kalau mari lihat memang energi pasangannya kamu, mari lihat-lihat orang ini tuh bukannya dia tidak menginginkan ya bersama dengan kamu, bukan tidak menginginkan, tapi entah mengapa seseorang ini tuh kayak lebih seneng kalau dia lebih nunjukin jual-jual mahalnya dia sama kamu, kepasifannya dia sama kamu gitu loh. Walaupun dia cowok, tapi kayak lebih ingin dianya itu tuh jika kamu yang lebih proaktif gitu ya, jika kamu yang berlagak seperti maskulin gitu ya, walaupun dia sebenarnya cowok gitu ya, tapi dia ingin kamu sebagai cewek lebih maskulin di sana, kamu yang ngejar-ngejar dia, kamu yang lebih begini begitulah dan sebagainya lah gitu ya. Kalau bisa dia di sana itu tuh minim effort, tapi kamu mau menggantikan tugas dan tanggung jawabnya dia ya, bagiannya dia dalam sebuah relationship ini dengan kamu. Bisa pahami nggak sih? Jadi kan kita kan dalam satu relationship itu kan, relationship yang sukses itu kan hasil dari kerjasama kolaborasi dua orang kan gitu ya. Kalau satu itu kan dia ndak ada syarat yang lain kan gitu ya, mesti keduanya mau gitu loh, keduanya berupaya gitu kan, baru ini hubungan langgeng, hubungannya harmonis, hubungannya ya seperti sedang berada di taman bunga-bunga kan gitu ya. Nah tetapi dia di situ tuh kayak udah deh itu bagiannya kamu aja Leo, kamu aja lah usaha ya, mau kayak mana aku kayak tanda kutip aku terima beres aja gitu ya. Dia jadinya seperti yang entah itu tuh perhitungan sama kamu gitu ya, atau mungkin bahasa kerasnya ini maaf aja, kayak cuman mau enaknya aja dari kamu gitu ya. Dia yang investasi sedikit tapi dapetin hasil yang besar dari kamu gitu ya. Atau ya untuk lebih ringannya, seseorang ini tuh bisa memang knowledge-nya dia, pemahamannya dia tentang bagaimana itu ngejalani atau membangun sebuah relationship yang baik dan benar, jangan-jangan memang masih minim. Di situ ya. Kalau mau berprasangka baik, di sana dia energinya si pasangan kamu, gambarannya si pasangan kamu, bahwa dia knowledge-nya sedikit sekali tentang caranya gitu ya, tentang cara untuk membangun hubungan yang baik dan benar gitu loh. Jadi ya sehingga sikapnya dia dalam relationship kalian ini tuh seperti memberikan beban kepada dirimu gitu ya. Jadi apa nih kalau mari tangkep ya, menyakiti dengan sengaja memang mungkin tidak gitu loh ya, maksudnya keculasan di sana di dalam dirinya dia, udah aku nggak usah telepon Leo aja udah aku lanjutin aja lah flirtingnya misalnya, atau yang aku pasif aja lah. Di situ tuh bukan ada tambahannya seperti ini biar mampus itu Leo, biar aja dia capek sendiri. Enggak sih, enggak begitu. Tetapi ya mungkin iya sih, memang aku pasif, tapi ya aku gimana ya, aku memang nggak paham. Kok senangnya aku memang di-effortin ya daripada nge-effortin gitu-gitu loh. Nah, di sana dia. Kok aku lebih sukanya yang begini ya, aku yang dikejar-kejar, aku yang diambil hatinya, aku yang diperjuangkan gitu ya. Aku yang terima beres aja, kok kayaknya lebih enak kayak gini ya daripada aku harus mengupgrading diriku untuk bisa beginilah, untuk harus berlaku seperti itulah. Nah di situ dia tahu dia kalau kamu itu tuh bisa aja sering sakit hati, kecewa, tidak puas, tidak merasa aman, kurang merasa nyaman gara-gara sikapnya dia. Tapi ya dia bilang ya aku begini, ya memang aku orangnya udah kayak gini kok gitu ya. Jadi dia pakai tameng, inilah aku apa adanya gitu ya.
Nah, tetapi begitu nanti kamunya ini tuh, karena kan Mari lihat di sini tuh kamu kan berubah nih ya. Jadi yang tadinya kamu itu tuh beneran care sama dia, kamu yang udah mau action segala macam cara pada hubungan kalian berdua ini, kamu mau repot-repot ngambil hatinya dia. Nah, ketika kamu tidak lagi melakukan itu, Mari lihat di rentang 1 hingga 7 Januari, datang ini rasa penasarannya si pasangan kamu. Kok Leo kayak gini ya? Biasanya dia jam segini udah nelpon nih. Biasanya udah ngajak ketemu nih, gitu ya. Biasanya udah repot nih narik perhatian aku, gitu. Kok ini Leo? Kok kayak kelihatan diem ya, gitu loh. Ngapain ya si Leo ini? Nah, jadi momen 1 hingga 7 Januari ini adalah momen-momen si pasangannya kamu ini tuh penasaran gitu ya. Bukannya dia tidak sadari bahwa ada perubahan dari kamu, sangat dia sadari gitu ya. Sangat dia sadari di situ bahwa ada yang lain dari kamu gitu ya. Jadi di situ tuh terbitlah rasa penasarannya si seseorang ini ke dirimu gitu ya. Jadi itu dia poin hubungan kamu dengan si seseorang ini untuk di rentang 1 hingga 7, kamu berubah dan dia penasaran. Apakah memang beneran kamu berubah atau karena apa sih? Karena apa sih kamu sikapnya berubah seperti ini gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita hadir energi dari Aquarius, ada energi dari Scorpio di situ, ada energi dari Cancer, Pisces, berikut ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries, berikut ada energi dari Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, dan kemudian ada energi dari itu aja ya, ada energi dari Gemini. Oke lah, Leo, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.